lonjong babaliat sini pak kurang sam tumbuh dia to aye kolam mijo balumu murai naninda baki colai janjang raba pintu basau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sila yang ateh, sila yang bawah, kurangnya ramah elok baso, tetaplah kita taat kepada Allah, mudah-mudahan nanti masuk surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dimatikannya. Suatu saat setiap kita wa ilaihin nusyur akan kembali selama-lamanya kepadanya. Itulah urutan doa yang ditunjukkan oleh Nabi setiap kita bangun tidur. Ibu-ibu, bapak-bapak, lain lalok malam. Lain membaca doa itu tadi. Nah, yang menggelitik di sana bahwa orang tidur itu diistilahkan mati. Tidur itu ada pula bahasa khususnya naum. Ketika orang azan subuh tadi, ada kalimat azan, as-salatu khairum minan naum. Kenapa orang tidur kalimatnya di sana doanya mati? Karena orang tidur itu, bapak-bapak, memang tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya, walaupun nangoknya gadang dari orang jago. Ba'a orang lalu tu nan kambo cerita nan ambo danga saya tu istri ambo dulu. Kalau ambo mengaji 2 kali, tu inyolah lalu tu. Yalah pulang ambo lah lewat Kusawale kan. Tiba di rumah, ambo pakai kunci seorang supaya jangan tagadu-gaduanya. Ambo buka pintu. Hanya lah itu tu mah. Bibi aku menggari. Tapi yang tak tahu ambo pulang dah. Iya kan? Jadi ketika tidur itu, jantung kita, paru-paru kita, limpa kita, hati kita, ginjal kita, dan darah terus sirkulasi dipompakan oleh jantung dan oksigen masih melengkapinya. Jadi kita tidak mati. Namun apa yang diistirahatkan Allah ketika tidur itu adalah otak. Itulah nikmat Allah ketika lalu. Jadi otak awak diistirahatkan oleh Allah. Ya kan? Ada ibu memikirkan kalau suami tidak terpakai ke disita negara sedang lalu. Ada. Ya kan? Bareh maha sagalo naik arago nak do tapi kian sedang lalu. Begitu nikmat diberi. Dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Saya dihidupkan pagi, dimatian malam. Itulah 73 tahun 2 bulan. Apabila wa ilaihin nusyur, itu tidak tahu mbak. Kalau tanda-tandanya lah banyak. Iya kan? Tanda yang pertama, bini lanyu japuit di Allah. Tandanya tidak lo kelamo itu dah. Iya kan? Banyak tanda lain bahwa kita akan menemui Allah dan tidak akan kembali lagi ke bumi ini. Cuma nanti
kita dibangkitkan dikubur di tempat kita dikuburkan masing-masing. Itu setelah hari kiamat. Nah, yang perlu kita tindak lanjuti untuk wa ilaihin nusyur, apakah sudah cukup perbekalan kita? Karena semuanya akan dipertanggungjawabkan. Indakna awak jadi wakil wali kota, jadi presiden, pertama awak kepala rumah tangga. Ada ndak awak maniayo istri jo anak? Ada ndak ibu-ibu mantik ke laki? Ya kan? Bercelalek bibi, ya kan? Mantik ke laki, tu ndaknya maafkan, tu babayo. Jadi kita semua ini harus bersiap-siap dengan amal wa ilaihin nusyur. Dan kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Padang Panjang, seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang datang pagi kini, Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Bamus, Ketua MUI, banyak ketua, termasuk Ketua Julo-Julo. Tuan Bo hormati sadonya. Mudah-mudahan sadonya sehat walafiat. Kemudian yang kita hormati guru-guru kita, ustadz-ustadz, kemudian tuan-tuan guru, para kiai, ulama yang hadir di Masjid Jami' Nurul Huda pada pagi ini. Ambo 15 tahun lalu, ya kan, pernah diundang mengaji ke siko. Sangke itu ada anak muda nak terkenal dan namanya 15 tahun lalu. Ya kan? Tapi ambo kabarangke dari Padang kapai kemari lah, ya kan? Tu di telepon sangke tu telepon rumah dor. Ya kan? Buya ndak jadi ya mengaji roj. Rupa kini jadinya. Ya kan? Subuh kini ke? Ibu-ibu dan bapak-bapak. Kalau mata ambo ndak salah caliek, iko musaji awakko adalah musaji atas nama pembangunannya Muslim Pancasila dulunya, ya kan? Iko banyak sekali di Indonesia yang dipikirkan oleh Bapak Presiden Soeharto. Ada yang enggak gadang ukurannya, ada yang enggak kete. Jadi musaji iko enggak pakai tonggak di tengah, sehingga jamaah lapih serupa itu. Ternyata bapak-bapak sudah dimodifikasi, sudah direhabilitasi. Terjadilah yang seperti ini sekarang. Masjid yang dibuka selama 24 jam. Boleh istirahat, boleh minum kopi, boleh tidur, dan boleh apa saja. Selain dari bapacaran di muzaji. Itu boleh. Kemudian yang kita muliakan ibu-ibu majelis taklim, ibu-ibu bundo kandung, ibu-ibu dari keluarga besar Muhammadiyah, Ibu Asyah, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang datang pagi kini dalam rangka kita memperbaharui iman untuk melanjutkan mengamalkan sunnah Rasul yang ada di dalam Al-Quran sebagai wahyu, yang ada di dalam hadis sebagai perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan ketetapan Nabi. Nyoado bapak-bapak sunnah Nabi, Nabi tidak mengecek, tapi ketetapan beliau. Ya kan? Contohnya, as-salatu khairum minan naum tu nama nambah Bilal bin Rabah. Tapi mendengar itu kecik Nabi sadaqata wa bararta. Itu yang kita baca gini. Asal orang membaca muazin baca salatu khairum minan naum, jawabnya dia awak nambang dengar sadaqata wa bararta. Ya kan? Kemudian ada lagi yang tidak perkataan Nabi tapi jadi sunnah Nabi. Ini kadang-kadang kan kau bertengkar lah ya do Nabi ngecek. Yang tak kecek Nabi saja, ketetapannya ya juga. Kelakuan orangnya pada adik Nabi. Bapak-bapak yang terhormat, kan ada beberapa sahabat yang dijamin masuk surga.
Ketika Nabi Isra Mi'raj, beliau kaum muslimin tiba di Sidratul Muntaha. Dari kita baca dalam Al-Quran, Sidratul Muntaha itu kemerdekaan Jusrugo. Indah Sidratul Muntaha, indaha Jannatul Ma'wa. Jadi serugo itu rendah atau tinggi? Di mana letaknya? Di samping Sidratul Muntaha, di langit yang ketujuh. Alah ibu ke sini. Nanti orang mukmin ini semuanya masuk surga. Sedangkan kita dibangkit di kuburan. Kuburan awak tu di padang panjang. Nama tisiko. Ambo lah bapitaru ke anak ambo, kalau ayah mati di padang, kuburan saya di padang. Kalau mati sedang mengaji di tinggi, kuburan saya di Baso. Kalau mati pergi umrah ke Makkah, kuburan saya di Makkah. Jadi awak nani duit gombak jangan dulu mbok kalau mati kesinan mai mbok cuma cari kerajaan untuk orang hidup itu Pak. Lah mati itu terserah ke orang hidup sana. Lain terang ada Pak tu. Iko memilih-milih di mana kuburan. Nampara lu indak di mawa bakubur apa nang keribau masuk kubur. Itu Abu Lahab di mana matinya? Di Makkah. Lain terangannya masuk surga. Lain. Indah lah nyonya tuan di Allah kawak. Abu Lahab tu masuk neraka. Indah takabur ya waktu tu tabat tiada adi lahabiu watab. Lah jaleh tu Pak Abu Lahab tu masuk neraka. Jadi indak sadonya orang mati di Makkah masuk surga tu. Indah lo sadonya orang mati di Silayang kau masuk neraka. Kuku nan datang ke surau kini gua kalau mati kini gua masuk surga. Dia sedang melaksanakan wirid pengajian, sedang mengikuti acara keagamaan, sedang berada dalam masjid. Kalau ada ibu-ibu yang ditakdirkan dan datang pagi kini kau mati di Allah, nyo takdirkan di Allah layamut. Kalau takdir Allah tu kawajo ya lah. Takdir Allah. Kita terima saya. Ya kan? Jadi pagi kini dari yang baca lihat di spanduk tu tabligh akbar, wirid pengajian, ya kan, ceramah, tausiah, anu mulai. Nah, itu kan sadonya para jemaah disebut kajian-kajian Islam. Kelebihan tabligh akbar kok. Mungkin nambo lihat kebiasaan orang awak tabligh akbar ko diundang musaji musalla nanado sekeliling. Ko indakna diundang jo sore, kini dia pe ko. Iya. Di Pekanbaru ambo wirid atau orang tu di Bandung. Iya kan? Orang sanagari Asia mengaji di Pekanbaru, Ustaz tadi atau orang di Bandung. Jadi ketika para jemaah ambo dibawa berjalan-jalan di Australia itu, kece jemaah ko mempegarahan ambo, Ustaz ingin tak mencari ikan tak basisi aja. Ambo lah cok mencari itu atau limbe je. Oh nak itu, bayar jalan ke tepi pantai je. Sudah tu nyo galak lah. Kironya di Australia itu di pantai itu orang-orang sinan indak babaju. Kalau yo payah ke sinan Pak nyopoto di orang tu sebentar tiba foto dari orang panjang. Ustaz Kristawardi mencari orang batilanjang ke Australia. Tiba sekali. Begitu negara, begitu dunia ini sekarang. Iya kan?
Jadi kita jangan main-main, manusia saja ditakdirkan oleh Allah bisa begitu. Apalagi awak mandok korupsi. Nak cepat tak ketahu Allah tu. Sadang manusia saja kini anaknya lakukan, ndak tak terima di utak awak 20 tahun yang lalu. Nah, berapa lagi Allah Subhanahu wa taala yang beliau mengatakan semuanya maha tahu, maha menghisab, maha keras azabnya, maha pengasih, maha penyayang. Jadi apa nak kerajo dipajak aja mencilok pajaknya. Diminta ke rakyat pajak dinaik, pajak tu dicilok tu dah tu. Ada tak masa lalu orang mencilok pajak kau? Ada. Itu gunanya kita tabligh akbar tu. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ya. Kalau ada dan melakukan nan salah tu, tabaco dia ustaz. Jangan apa mendandang ke ustaz. Lain terengah ada apa tu? Biasa saya pangkai apa ada berbuat salah. Atau baca kaji tu dia ustaz. Jangan ustaz pernah nampak musuhi. Parangai apa tu nak apa ubah. Jangan. Bu, ibu ada ndak kepala kata kadang-kadang? Baik, digawi jo sikit. Sikit kok giginya lah habis. Tapi dek kepala awak gata tapi ciong-ciong. Dek seru. Besok digawi lo kepala jo sikit baru cukui giginya. Padi sikit kelera macam. Padi kepala dek. Iya kan? Di paresona sikit ko rancak baru babali giginya cukui kiro tingkura orang tu nanti kada. Di kalau tangkura di kada ube jan sikit nan dicampaan banyak pak kalau kare kaji ustaz menyampaikan ke mana nyo ndak dipakai na. Apa-apa dia tahu kalalawa di kampung di baso ada orang menyebut kalaluang, iya kan? Di dalam bahasa Indonesia ada disebut orang kalong. Bu, pernah ndak ibu nampak kalalawa tu? Nyo sadang enggo, pernah kan jelik ndak? Sadang enggo di batang kayu. Kalalawa tu kalau enggo kepalonyo ke bawah atau ke atas? Iyo. Pasti. Nang kedua, ada ndak kalalawa ko berseleweran tabang siang hari? Ndak. Nyo manyuruh satu. Iya kan? Nyo keluarnya malam. Tunang ketiga, kalau alun apa-apa memperhatikan nambuala. Kalau lawa tu keluar saya ya matonya taruh itu pak, bercampur je darah. Kepalanya tunggiannya ndak berani keluar siang ayam matonya berdarah. Sebabnya. Jangan niang saya jawab lah. Baik tahu ibu sebabnya. Agar ada nurian. Jangan payah lo memikir itu. Iko tak ada hadisnya kalau kau cerita klasik. Nah, ada dalilnya ustaz itu lo iko. Di Minang kan banyak cerita klasik kok. Iya kan? Jadi suatu kali panitia di suatu kampung antah berantah melakukan lomba. Ada diadakan lomba lari jo lomba tabang. Nan lari manci nan tabang buruang. Diperlombakan mana kencang. Sebelum lomba ko dimulai, tibolah kalalawa ko ke meja panitia. Lai mulia dan satu cik pak. Lamo panitia mencari kalalawa ko. Bata manual napa mencari ambo kecil kalalawa. Dan cari kepaluang, kukuang, talingoang, muncuang, sama aja manci. Tapi yang bahasa ayo,
Pandai lari, bisa Pak. Tabang misalnya. Pak, balik materai 10.000 je. Ya. Tekan. Ya, mulai lomba. Larilah manci, tabang buruang. Kalau masuk buruang. Ada nang kambo tanya ke ibu cik. Lihat mo. Kalalawa tabang. Buruang tabang, abeda tabang. Lah salah mau pergi duit nak tahu le. Kalau buruang tabang Melayu itu. Sebab nak nyoba tabang tu bulu tu kan sekali 3 hari nyo minyak. Ada sumber minyak di pangkan anunya kok. Hanya ambil je paruhnya tu, hanya minyak bulu. Ringan. Kalau lawa kau nak nyoba tabang kulit itu pakai kasau lo, sama je payung. Iya kan? Nah, kami dulu belajar mahfuzat di sekolah. Ba'a kalau lawa kau lahu ajnihatum min jildin raqiqin wala rishafi. Kelelawar itu mempunyai 2 kulit sayap yang pakai tulang dan tidak ada bulu padanya, kulit licin, tidak ada bulu, wala rishafi. Jadi nyoba tabang tu barek Pak, tunggu nyoba kayu tu. Di kelelawar tu tabang sama kayu tu. Tahun 80-an tu jadi senam di kantor tabang kelelawar. Mengepak sayap 1 2 1 2. Jadi ambil lah buruang dek sayuk kelalawa kau. Kalah buruang manang manci anan batuka pegana kelalawa kau. Oh kan tak bisa diturui buruang kau kedok kalah macam. Anyolah tajun ke bawah lari lo nyo sama yang manci. Ya kan? Dek mancinya terima saya panitian yang saya. Ya kan? Dek tak ada kelalawa dia lain kancang lo buruang tabang kalah lo manci. Batuka lo pengena kelalawa kau balik. Ya kan? Nyo pindah bolo. Orang partai banyak cukup Pak. Pindah ada. Ya, kalau orang partai tak ada, itu tidak akidah. Tidak terpilih hanya di PAN, pindahkan Nasdem lah. Bang kau galak. Ya. Kalau ulama jangan ikut bahasanku yang akidah benar-benar takut kepada Allah itu. Tidak takut dengan pejabat. Pejabat itu orang tak? Bila talanya menjabat tu 10 tahun, lupunya nyodek sedang menjabat, timbul kesombongannya. Asapa salah Pak, sudah 10 tahun tu tak boleh sombong terus. Nyugorean orang sudah tu boleh. Tapi lagi kalau palsu le ijazah. Ibu-ibu saya. Yo. Katakanlah tinggal. Kira suka menang kami yang pindah lo kate. Wah, enggak diterima. Nyusi dek buruang. Lari ke bawah nyusi lo dek manci. Sajak tu stres kalau lawan. Tu mangko kapalonya nyotunggian lo batal. Ayam matonya badarah. Bang kondak beraninya keluar siang. Tak ada masyarakat nak menerima leh. Masyarakat manci nak menerima, masyarakat buruang ndak kama malu kadisuruan. Atulah kelalawa tu bak kuruang saya ditampak nan kalam malam hari, siang hari. Lah malam beko barunya keluar. Indah lo pergi ke surau no, mencilok jamburang. Jadi apa-apa nan so profesi jombo.
ya kan? Jangan takut menyampaikan bana, bukan mendongkak orang itu. Anda itu Nabi menyuruh dengan bijaksana dan mauizah, ya kan? Para jamaah yang terhormat, kaum muslimin yang saya muliakan, kalau kita menyampaikan yang benar itu Allah akan membantu kita. Tapi ingat yang dibaca imam tadi, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai mengejek tapi tidak amalkan dinyo. Ya kan? Itu berbahaya sekali. Itulah ulama nan masuk neraka nanti kalau nyo ndak tobat. Pertama, inyo bapak-bapak asal bapak senang. Aram iko pak ulama, aram seketiknya pak naran. Ada lo aram banyak, ada lo aram seketik. Nah ada itu kalau yang haram tu nan subhat saja pak, harus kita tinggalkan. Alun jale haram halalnya le, harus kita tinggalkan. Itu yang subhat. Apalagi sudah nyata haramnya. Jadi pemerintah bapak-bapak akan menyusun program, harus bertanya lojo ulama, boleh atau tidak? Aku jangan selisih bertukar sarung, saya yang bersuka jalan, kalau SK-nya lah keluar. Ya kan? Karena apa? Nabi mengatakan simfani min ummati. Ya kan? Awak kan meniru Nabi kan? Ada dua golongan dari umatku. Kalau nan dua golongan itu sajalan, ya kan? Baik dia keduanya, sama bekerja sama untuk menegakkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Salahan nasu jami'a, maka akan baik manusia yang dipimpinnya semuanya. Wa iza fasada, kalau rusak nan dua tu, rusak lo orang banyak kok. Sianya al ulama wal umara, ulama dan pemimpin resmi negara, sampai ke RT itu. Jadi RT dan cangok jo pitih pak, jangan dipilih. Itu sampai ke RT. Orang nalangkok tu jabatannya dulu cik Nabi Adam, Nabi yo, Rasul yo, Rajo yo, Perdana Menteri yo, Menteri yo, Gubernur yo, Bupati yo, Wali Kota yo, Camek yo, Lurah yo, Wali Nagari yo, Ketua Bamus yo, orang ada lain. Itulah orang nampak yang banyak jabatannya. Nabi ya, Nabi ya. Cuma dolonan ni buat Nabi Adam ko pak. Induk jo ayahnya indah ada. Ingat? Tapi Nabi Adam itu dia terima saja begitu. Ya itu takdir Allah. Yang rugi kita sekarang, ibu dan ayah ada, kita, ayah ibu ada, tapi anaknya tidak salat. Kapan dia akan membaca doa itu untuk ibunya? Ambo kala gaek lo pak alam pia mati lo. Tapi kalau takanain dua tu pak, takanang-kanang jo yang matu. Dulu kalau pai mau ngaji ke tinggi malam-malam hari akad, mau pulang ke Solo. Hari Sabtu kena ada kerja, pulang mau sejak pagi. Tiba di laman mau assalamualaikum, wa'ang, naiklah. Jadi biaya itu tidak pernah babuya gambar pak, wa'ang saja. Abi kira mek embo dia beli. Lah tiba di rumah tu, ambo songkok tuduang. Di kampung ambo tuduang samba tu tuduang air namanya. Ambo cari ada goreng jari yang masih jubada bujai. Tu pange ikan nila jolobak jo cubada. Onde baunnya saya tu. Kono kok makan. Ini, makalang. Tarago mau makan, nyombiak tangguh. Singkuan lantai rumah, tangguh talui tiak, nyoboin talua barendo. Jadi orang gaya embotu dulu nanda ulu di kampung tu membuat talua barendo. Kini lah nyotiru sih orang pulang panjang.
Amakalah dicari kalaman, ditabik beliau banyak ikan. Di tepi tabik itu beliau tanam bunga. Jadi halaman rumah tu menyirah jo bunga. Iya kan? Tapi saja biarlah mati. Rumah bagonjong babaliat sini. Pak kurang sam tumbuh dia tu. Aye kolam mijo balumui. Murai nanindak baki colai. Janjang rabak pintu basau. Aci tu kalau orang gaik nak dok. Jadi apa-apa nani duit je orang gaik candik lah. Jangan takut di bini jo. Lepas dengar apa tu? Iko ada orang sudah ini, ko sama je balik masuk luka. Nak ada keluar ni. Letak kurung sedalam luka tu. Ibu-ibu itu pun ibu-ibu punya suami itu setelah nikah kan? Dia anak ibunya. Siapa yang membesarkannya? Jangan dikuasai suami itu 100%. Ku adonyo nan lupo ingian. Walaupun ibu-ibu rancak karena nantinya ke ibu. Jangan dikuasainya. Inyo anak amaknya. Kalau ada anak awak laki-laki nanti babininya luponya jawab. Ibu nanti. Ibu. Ya kan? Ada orang mengecek nyolai bapak kirim. Rasanya pak kirim anak ko. Ndak begitu penting dia awak. Dia dapat ibu pantunnya. Habis ada tunjuan. Angku kapalo mandi angin. Meracak kudo kagalanggang. Indah ambo arok dek pakirin nak. Waang sekali Jumat saya jadi pulang. Di pulang Jumat sekurangnya pak calik orang gaik. Jangan di rumah bini saya. Beko lah pensiun nyosi di bini. Maka baik kan. Padusi pun tak sadonya lo elok kalau pak. Dia sama lo jawab. Laki-laki pun tak lo sadonya elok kan. Kau yang mang tak betul dua kalau lo lagi kena lah. Aduh nak kerja lo kalau lah. Ada tak ibu-ibu yang berencana itu? Alhamdulillah. Berbahagialah sampai mati dengan suami tercinta. Sebab orang gaya awak dulu mendoa ketika awak nikah. Nilainya tidak sembarang doa. Doa diantar yang matu lalu membubuang masuk ambun tabang menyisi awan. Lapih ke langit 7 tingkit tiba di aras kebesaran. Doanya, ya Allah. Bahagiakanlah anak saya ini seperti Adam dan Hawa. Jalinkanlah kasih sayang suami istri seperti kasih sayang Nabi Ibrahim dan Sarah serta Hajar. Kumpulkanlah dia dalam suka dan duka seperti engkau mengumpulkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau. Andaknya hidupnya berumah tangga ya Allah. Bak punco laki kaulu lilin ambalau para keknya. Katangga rasa tak mungkin antah kok garak dari Allah. Mudah-mudahan sampai ke surga dia tetap itu suami istrinya ya Allah. Pencarian itulah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nan pagi kini kita bapak-bapak mengana-ngana sejarah hidup beliau. Nabi itu tak perlu kita ulang tahunan Bapak. Di jalanan saya nanya kecil. Ya. Nan disuruh Nabi itu tak berulang tahun Bapak. Tapi mainnya mati. Ya. Apa kata Nabi? Aksiru itu perbanyak. Itu hurufnya ta. Aksiru zikra hadhimil ladati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Kalau tiba mati pak, kelezatan nanadoko nandi sayang nadoko alun sempurno arwah keluar ndak ada pengenawak kena. Contoh, kalau ada orang ya dun sana awak lah kayo nyo punya cincin rancak, jam rancak, ya kan? Diminta nak amuan, ikut tak bisa ada nagihan kadang kau pakai net.
Kironya sakit. Kirolah sakratul maut. Apa buka salah cincin tu ndaknya tagahan. Semuanya lebih itu saya. Jadi ilah semua kelezatan. Apalagi selera makan. Bara kelamaknya sate syukur, jo sate sayo, jangan diagihan ke orang sakratul maut. Nah, itu pengenaan ke sana. Nanya calik itulah alam gaib. Jadi pretesilah jamnya, cincinnya tadi yang dia sudah dah. Sama masuk dompetnya. Nah, ada pengenaannya ke sana. Hazimil lazati, hilang kelezatan hidup, yaitunya mati. Ikonan disuruh dek Nabi mainnya. Iya. Kalau ulang tahun tak terkena mati dah. Kini ibu-ibu sampai umur pernikahan 50 tahun. Kan ulang tahun namanya tu. Ibu peringati tu. Diundang anak minantu. Naik pentas sendak kue. Ada suruh ada suami istri. Ulang tahun dan 50 tahun pernikahan ko. Suuk menyuaan. Istri menyuaan suami. Suami menyuaan istri. Tangannya lah Parkinson. Iya. Iya. Jadi sampai mati nanti kita pribadi masing-masing awak tidak usah mau ulang tahun lah, mengingat mati sebanyak-banyak. Tapi kalau Indonesia memperingati hari ulang tahun yang ke-80, itu bapak-bapak yang terhormat, kita bersyukur sudah lepas dari penjajah selama 80 tahun. Awaklah merdeka. Merdeka wak baru sampai istiqlal. Merdeka dan sabananya hurriyah. Ada yang bawa baca orang nan mati dah di orang nan mengelak dari tanggung jawab, tertabrak, terpenggal. Orang yang mencaliak jomato kepala ditabrak. Indak jujur orang yang membunuh orang joto ke depan. Apabila kailok awak. Sebab di tangan Allah tidak akan terlepas. Allah tahu semua yang kita lakukan. Nah, kalau menurut ibu, Pak, jawabnya narencak, ambon tidak mencaliak, Ustaz. Tidak perlu dibahas itu. Di kami nak menjalik, memang itu je kecik Nabi nantak jalih dah jangan dibahas. Cuma nyo jalih orang di media sosial tak baca je dah awak, amanya dicampak je apa kan ya Pak, tak jalih lah, tak ceritanya ke kawan. Jadi memang bantu ikan dalam lubuk awak di dunia kau Pak. Sekeliling kita dijerat dengan dosa-dosa yang bisa kita tidak sengaja tapi sudah berdosa. Baikan dalam lubuk, dimudik tubuh dilapih, dilir luka ditangkan, di tengah jalur diseraan, kalari ke lubang batu basilang uriak jo pengali. Amuda itu kita di dunia tu. Jadi cobaan keimanan sangat berat. Nah, kebanyakan bapak-bapak orang nan menyalahi aturan Allah kok banyak alasannya bangsa hidup. Ya. Alasannya itu. Maka kami buat model itu Pak Ustaz. Kampung Tengah Pak. Kami berdua suami istri, anak 9. Apa aja tuan? Iya. Jadi apa yang banyak hilang dalam kehidupan kita ini? Meniru Nabi, kesabaran. Ya kan? Jadi sabar ini sebenarnya sesuatu yang sangat penting. Kenapa? Orang yang masuk surga itu orang sabar. Jannatu adni yadkhulunaha. Surga Adnan itu masuk ke dalamnya. Man salaha, dari orang-orang saleh, min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim,
laba kumpul orang-orang saleh dengan adonan sekeluarganya masuk adonan indah. Seborang ndak sadonya taat. Anan sekeluarga aku taat sadonya. Laba kumpul sadonya orang-orang saleh kok wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Masuklah malaikat ke pintu-pintu surga tu. Kata malaikat ko, salamun alaikum bima sabartum. Ikonan ke kita simak ujungnya ko, kamu mendapatkan ini dari Allah dengan keredaannya karena kamu sabar. Jadi ibu-ibunya nggih belanja dek apa 50.000 sabar, 100.000 sabar, 10.000 sabar. Karena itu kemampuannya hari itu. Ya, orang sabar masuk surga. Itu Al-Quran surah Ar-Ra'du ayat 24 tentang 23. Surah Petir. Salamun alaikum mudud. Kamu masuk ke dalam ini bima sabartum karena sabar. Jadi awak kacau di dunia kau Pak. Dalam segala lini karena masing-masing awak banyak nantak sabar. Iya. Kalau disalahan orang demo kok Pak, kepuasan tak ada. Bang kau tak puas, lah ditetapkan dek presiden Nikoa, adek menterinya, iya kan? Ndaknya jalanan itu. Itu nak nombor cari banyak Pak. Bama konyo panggang rumah anggota DPR, kok munculnya berciri nak kau dah? Ya, panggang Pak, tentu orang. Jadi Pak nan memaci hati-hatilah. Memaci tu ndak kesalamonyo do Pak. Apabila kayu larabah bararabana kagadangnya batang lapuk daun karegeh usah diarok ke bapucu antah kok cindawan ke bungonya tuah na lamo ilang laleh jo koncek-koncek ke batonggo urang mencibi bekuliliang tangguang la doso selamo ko lain tak ada Pak do yang nantak salah kan hari ambo boleh lo Pak hari nyawa tawasau bil haq wa tawasau Bu awak dek cerita Nabi pagi kira-kira lai kata tiru dawak sabar Nabi insyaallah tapi yang bukan pesimis pas serupa Nabi nak bisa sebab beliau itu dipelihara oleh Allah. Ya kan? Walaupun beliau mengatakan ana basyarum mithlukum, ambo manusia seperti kamu, tapi beda. Beliau dipelihara oleh Allah. Tidak ada pernah kaum muslimin. Ya. Anda tertiru dawak sabah Nabi itu tidaklah. Ya kan? Tiru sesabah paku. Paku nang kagulai itu ndak paku pemaku kayu doh. Itu tanaman yang paling sabar. Ba'a sabarnya Pak Ustaz. Ambo dapat pelajaran ko dari Mak Yus Datuk Parpati orang meninjau. Ya kan? Ba'a sabar paku ko Mak. Adapun paku atau pakih termasuk suku bangsa rumpui saja dulu di Minangkabau paku takato jadi sayu ya. Indah saja di kampung awak sampai ke Jawa, ke Makassar, ke Ambon, ke Kalimantan. Taruh ke Brunei, Darussalam, populer ketupik gulai paku, lontong piaman namanya sini. Paling lama dicampur jaring, serak-serakkan udang bariang. Asamnya asam balimbiang, bungo sambuang konconya mana. Kok nak tahu je lama paku, cubalah ulang mangean, lah masih mangkonya sero. Itu orang pesisir yang pandai tu nyogulai paku ko jolokan atau nyangi-angi antarui lama tapi kecek dokter ada seketik nan maibo atau paku ko ndak mengandung gizi kecek dokter
Sanasib bana jo coba dak manganyang indak bervitamin. Jadi kalau apa lah penyakit asam urat jangan dilantak anjo boleh paku. Lantak tu ndak kasar ke tu Pak. Tu dari bahasa Inggris lunch. Nyo tambah di orang Silayang jotak. Jadi lantak. Tapi ada yang ditiru di paku ko walaupun tak bervitamin. Atau semangat hidup, kesabaran. Tak salah ambo bahasa piamannya struggle for life. Itu bahasa piamannya. Yakin, gigih, percaya diri. Contohnya kacang panjang, kacang benci, kacang ramang, kacang kedele itu tumbuhnya di tanah hitam semua Pak. Bagi lo pupuk tu racun lah. Tapi kalau paku tidak memilih tempat tumbuh, tidak dapat di tanah hitam, di tanah sirah jadi juwo, disalik batu inyo hidup di puncak karambi tumbuh subur. Lai kana muah dia tok rumah bagonjong hijau, ada rumah bagonjong hijau sekolah. Macam ni lah, tumbuh paku dia tema. Nak dongeng tanah ter. Walau menjadi pengembara hidupnya indak menyeso, makannya mencari seorang, pantang menggaduh orang lain. Satantang gigih jo gagah, caliatlah perjuangannya. Walau dialang dirintangi baluka mambek paneh, angin pun tak dapat lalu de ulahan kuah kayu gadang, inyo mampu bertahan hidup di bawah bayangan kesombongan. Baru kepatang kena sabi pagi cako dilanyo kabau, siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakanlah rimbun pulau. Paneh bertahun dak kabaa di parun malun kabi, antah ko urek nan tacabui, salagi rumpun dak binaso nan paku bapantang mati. Sasaba tu saja pejabat, sasaba itu lo rakyat. Cepat terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Aku hendak timba balik awak parabo. Ambo takut masuk neraka satu nanti. Ya kan? Antunya. Orang tak patut dibunuh saya. Awalannya ter. Ya, ini bapak-bapak. Satu tetes darah tertumpah untuk menganiaya orang, ya kan? Yang tidak halal dibunuh, kaum muslimin yang terhormat, tidak tanggung-tanggung kecek Al-Quran membunuh satu orang dengan sengaja, tidak jaleh kesalahannya lah, ya kan? Maka ibaratnya kamu membunuh seluruh manusia. Ingat-ingat Pak. Membunuh orang seorang itu sama aja membunuh manusia sadonya. Kalau tanpa hak. Ya. Ikut kaji itu kan direkam. Kalau dia di YouTube. Boleh tadanga dia orang yang salah. Ada orang tu tak senang nyetan kau ambo. Dia pun nak ada lepas umur ambo lah 73. Lepas tu mati je. Tapi kalau ketua ulama tu yang mudur. Jadi ibu-ibu kalau ada suami nala sagai embo ko matinya jangan ditangi je orang lepas tu mati je tu. Jadi kan lah. Baca doa lah, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Mertok-retok nawa gunanya je lepas tu mati. Nabi ramai 63, aku lah 73. Ya. Ustaz lah patut je mati itu Allah patut mati bu. Tapi bangku hidup yo pertemu aja dan sampai jadi tak. Nah kedua orang rami ko banyak mendoa namo Pak. Iya Pak. Ko ada orang ke menyumpah seorang-seorang dalam mati itu. Iya kan? Mengaji yang mau ke Selayang Baru
di Malaysia, negari sini negari bagian, orang Periaman agak selalunya melamang 3.000 tabung, karena jamaahnya diperkirakan 2.000 lebih. Kiranya yuk adi datangi de anggota DPR Malaysia tu, pi orang Padusi saja. Anggota DPR-nya orang Padusi banyak Pak. Di kota itu, di kota Selayang Baru tu. Nah, akato protokol tu, mari kita doakan Buya Ristawardi ini, beliau sehat walafiat. Dapik jo tahun nang ketibo kemari balik. Amin kecil orang. Bunyilah bahenggo amin tu. Enggak kena kabulkan ya Allah. Jadi kesimpulannya, ya kan? Bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ingat pesan Nabi. Pertama, kita akan kembali kepada Allah. Wa ilaihil nusyur. Sebelum kita kembali ini, kita evaluasi kembali. Sepanjang umur kita semenjak balik sampai usia kita yang sekarang, dihisab diri kita itu, apakah masih banyak yang buruk kita lakukan daripada yang baik? Itu kita sendiri yang tahu. Allah je, awak je. Orang menjadi korban keburukan awak je. Kita tanya diri kita masing-masing. Karena apa? Semuanya akan dipertanggungjawabkan di pengadilan Allah. Itulah pengadilan yang paling adil. Jadi kalau ada awak jadi korban ketidakadilan di dunia ko, sabar saja. Nanti kita akan mendapat keadilan dari Allah. Ya kan? Kemudian yang ketiga, apakah generasi yang keturunan kita tidak lupa kita mendidiknya dengan agama? Kau masuk serugo napa ibu nanti, ya kan? Tapi tipu anak menggugat, bangkonya gugat dia anak. Ketika dia dalam usia sekolah untuk belajar, apa ndak pulang-pulang ke rumah istri? Dicarain ndak pulang, ndak didudukan, ndak pulang le, balanjo ndak dia anakku putus sekolah. Dan untuk diri awak lapai haji, awak taat sadonya. Ketika sudah ditimbang dosa dengan pahala, ternyata kita sudah hampir masuk surga, tiba anak tadi menuntut. Ya Allah, saya seperti ini karena tidak dididik oleh ayah saya. Bantu ayah ambo sambo jo ayam gadang, bayam gadang, kutiko induk ambo maramnya lari selai. Nah, do berkirim melanjut. Atung kuciko ambo. Saya tidak rela ayah saya masuk surga. Tidak jadi awak masuk surga. Jadi di samping diri kita juga diperhatikan keluarga, terutama kita bapak-bapak. Istri tidak dituntut nanti loh Pak. Kalau anak tidak pandai sembahyang, nanti dituntut suami. Karena dia kepala rumah tangga, dia yang bertanggung jawab. Itu yang kita sangat khawatir, kita meninggalkan generasi yang lemah, kata Allah dalam Quran, yang lemah dan menyia-nyiakan salat. Itu nanti ya. Jadi perhatikanlah keluarga kita seperti Nabi memperhatikan keluarganya. Mudah-mudahan apa yang kita baca pagi ini, pertama dapat kita mengamalkan, termasuk saya yang berbicara. Kalau ada yang salah itu semata dari saya, yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ampunkanlah jamaah yang datang ke Masjid Nurul Huda subuh ini. Jadikanlah pahala seluruh langkah-langkah kaki beliau dari rumah sampai tiba di sini. Sampai beliau ke rumah kembali, ya Allah, selamatkan beliau dalam perjalanan. Terimalah amal ibadahnya sebagai amal saleh. Dan jadikanlah generasi di belakang kami generasi yang tayyib, generasi yang baik, generasi yang taat kepada Engkau ya Allah. Dan jadikanlah negeri kami ini negeri yang Engkau berkahi. Jadikanlah negara kami tetap bersatu dan seia sekata rakyatnya.
Ya Allah, tunjukilah pemimpin-pemimpin kami yang melenceng dari jalan yang benar, luruskan beliau kembali menempuh jalan yang lurus ya Allah. Kami banyak ambisi mencari pangkat dan kedudukan, tapi kami lupa liang lahat dan dosa. Untuk itu ya Allah, selalu ingatkan kami agar kami tidak tertipu di dunia yang pendek ini. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.